Masa depanku masih suci, itu adalah topik pembahasan kita pada program ini. Malam hari ini tentunya di malam yang suci ini. Dan juga tidak ada salahnya kalau Anda perhatikan kepada diri Anda ketika Anda memikirkan masa depan. Banyak orang yang selalu ingin terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik sehingga tindakannya terlihat tidak menyenangkan bagi orang lain yang membuat orang lain justru terganggu. Dengan hal seperti ini bagaimana Pak? Ada istilah anak-anak muda, lebay, pernah dengar? Good, alay, kamseupai. Pernah dengar ya? Kamseu itu ya. Kamseu, kampungan. Tahu nggak? Itu sulit di shake off. Itu sulit, bukan hanya di dust off, di shake off. Itu sulit dihilangkan dari diri kita. Karena kita itu tergesa-gesa, kita itu ingin memajukan diri sendiri, mengutamakan kepentingan, marah kalau kita dilukai. Sehingga kadang-kadang orang bilang, kok norak ya? Gitu. Nah, cara paling sederhana adalah melihat diri Anda besar. Mau kita buat latihan mental sedikit ya? Tolong Anda berdiri yuk. Oke, ini latihan ya. Jangan mengangkat kepala dan melihat ke saya sebelum Anda berhasil. Berhasilnya itu begini. Yuk lihat ke bawah, di depan ini saya tunjukkan tangan saya di sini ya. Lihat ini, jangan punya saya. Oke, lihat diri sendiri di situ. Lihat. Lalu lihat bagaimana tubuh Anda meninggi. Lalu menjadi lebih jauh. Lantai itu menjauh dari Anda. Terus kerasa sekali bahwa sebetulnya Anda tinggi dan membesar, dan lantai itu menjauh. Kalau sudah bisa bayangkan itu, angkat kepala Anda. Dah. Yang belum nanti diulangi lagi di rumah, tapi duduk dulu. Yang tadi merasa melihat dirinya naik, merasa siapa? Ada, rasa. Terasa seperti lantai itu menjauh dari Anda. Good, see? Kehidupan itu seperti itu. Kalau Anda merasa besar, Anda besar. Kalau Anda merasa tinggi, Anda tinggi. Jadi besarkanlah hati supaya masalah tidak kelihatan terlalu berbahaya. Cara berbicaranya adalah, Tuhanku, aku makhluk ciptaanmu yang tidak mungkin salah kau ciptakan. Aku sempurna sehingga masalahku tidak pernah lebih besar dariku. Maka sebetulnya aku besar. Katakan seperti itu. Hasilnya adalah anggun. Dengarkan definisinya. Keanggunan adalah perilaku orang besar. Tidak ada orang kecil bisa anggun. Ya. Nah, berarti kalau begitu, tugas kita membesarkan diri dulu. Jangan stres mengenai keanggunan. Lihatlah diri dengan penuh hormat. Katakan yang baik tentang diri sendiri. Berikanlah pakaian tidak harus yang paling mahal, tapi yang bersih dan rapi. Tuh, dekatkan diri Anda dengan orang-orang baik. Pastikan Anda kalau ketangkep sedang membaca yang baik. Coba itu. Mendengarkan yang sedang yang baik. So kalau begitu pilihlah menjadi pribadi yang jiwanya besar supaya mudah bagi kita berlaku anggun. Karena kehidupan ini ternyata bukan untuk mengecilkan kita, tapi untuk menjadikan kita pemenang yang besar dan yang membesarkan sesama. Itu. Terima kasih Pak Mario sudah menjawab pertanyaan saya. Sekarang giliran Anda yang bertanya kepada Pak Mario tapi melalui Twitter. Dan satu pertanyaan yang akan saya pilih, saya tampilkan ke layar, adalah pertanyaan dari @ii_2. Gimana caranya menimbulkan energi positif untuk meyakini ada kesuksesan saya di masa depan? Soalnya rasa pesimis lebih besar hari ini. Super sekali. Pesimis dan optimis. Optimis dan pesimis. Dengarkan ini ya. Optimis itu optimis apa? Sukses. Ya. Sebetulnya tidak ada orang pesimis. Orang pesimis itu optimis gagal. Ya. Jadi ada anak 2
Yang satu optimis sekali, yang satu pesimis sekali. Lalu orang tuanya tanya ke dokter penyakit, dokter jiwa, ahli jiwa. Ini anak saya itu kalau dikasih hadiah itu aneh sekali. Yang optimis selalu baik, yang pesimis selalu mencemooh. Enaknya dikasih hadiah apa? Yang pesimis kasih seekor kuda yang gagah. Kuda Arabia putih gagah sekali. Tahu apa komentar anaknya waktu dikasih kuda Arabia? Dibilang apa? Paling sebentar lagi mati. Yang optimis dikasih apa? Kotoran kuda. Dia bilang terima kasih papa, tahun ini kotorannya, tahun depan kudanya. Ayo, lebih enak mana hidupnya orang yang optimis atau pesimis? Optimis, karena dia exuberant, menyala, terang sekali di dalam seburuk-buruknya keadaan. Karena dia bertuhan. Dia tahu I have God, ada Tuhan yang memikirkan kebaikanku nanti. Sekarang tugasku untuk patuh. Orang pesimis mau dibuat apapun, dibantu apapun, dia akan membuktikan itu akan gagal. Karena kalau dia dibuktikan salah, dia akan berusaha membuktikan yang membuktikannya salah, salah. Jadi kalau gagal dibilang, gagal kan? Jadi kalau atasan memberikan target besar, Anda terima atau tolak? Terima. Itu Pak. Kalau target Anda dikalikan 10 kali lipat, masih terima? Terima. 100 kali? Terima. Walaupun hanya satu-satunya kita yang terima. Terus atasannya bilang, lu semua nggak terima kok kamu terima? Lah Bapak kan sendirian nanti Pak. Kedua, atasan Anda menyukai Anda yang setuju dengan target yang besar karena Anda berupaya membuktikan Anda benar. Yang menolak target akan membuktikan atasannya salah. Itu sebabnya gagalkan mencapai target. Gitu. Setelah dari Twitter, berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah diterima lewat Facebooknya Pak Mario. Seperti apa? Sebentar lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Voice. Pak Kholik, masuk dalam masalah presiden, bisa selesaikan nggak? Kalau dimasukkan oleh Tuhan, harus percaya pada firman-Nya bahwa dia akan selesaikan masalahnya. Kalau tidak dimasukkan dalam masalah itu. Dia akan dicegah, tidak mungkin masuk dalam masalah itu dekat-dekat istana aja jarang.